kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Haura Mumtaz Nafisa, saya Kaila Syafatul Hair, saya Aura Dwi Adinda, saya Muhammad Wigi Saputra. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang teori pelaku konsumen. Disimak ya. Hai guys, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku kardinal. Teori perilaku kardinal adalah ekonomi mikro. Teori ini menjelaskan tentang konsumen mengambil keputusan dalam mengonsumsi barang dan jasa. Nah, di sini pengertiannya adalah menyatakan bahwa kepuasan atau utilitas dapat diukur secara langsung dan dinyatakan dengan angka. Utilitas dapat diukur langsung. Artinya, konsumen dapat mengatakan secara pasti seberapa besar kepuasan yang ia peroleh dari mengonsumsi suatu barang. Contoh, seorang konsumen merasa makan satu potong pizza memberikan kepuasan sebesar 10 util dan makan 2 potong memberikan 18 util. Artinya, kepuasan tambahan dari potongan kedua adalah 8 util. Artinya, kepuasan tambahan dari potongan kedua adalah 8 util. Nah, yang kedua adalah asumsi teori kardinal. Teori ini didasarkan pada beberapa asumsi. Yang pertama ada rasionalitas konsumen. Konsumen selalu berusaha memaksimalkan kepuasan. Yang kedua, ada utilitas dapat diukur secara numerik. Yaitu misalnya 5 util, 10 util, dan seterusnya. Nah, yang ketiga ada marginal utility, yaitu kepuasan tambahan dari setiap tambahan barang akan menurun. Yang keempat ada pendapatan konsumen terbatas. Nah, yang kelima ada harga barang tetap. Yang ketiga ada konsep penting,
yaitu ada total utility. Total kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi sejumlah barang. Contoh, makan 3 potong pizza memberi total utilitas 27 util. Yang kedua, ada marginal utility. Yang kedua, ada marginal utility. Hukum Gosen. Hukum Gosen ada 2, yaitu Law of Diminishing Marginal Utility. Semakin banyak seseorang mengonsumsi suatu barang, kepuasan tambahan dari setiap tambahan unit akan menurun. Contoh, potongan pizza pertama sangat nikmat, potongan keempat mulai terasa enak. Hukum yang kedua ada hukum Gosen 2, Law of Equimarginal Utility. Semakin banyak seseorang mengonsumsi suatu barang, kepuasan tambahan dari setiap tambahan unit akan menurun. Hukum Gosen 2, konsumen akan membagi pengeluarannya di antara berbagai barang sedemikian rupa sehingga rasio terhadap harga untuk semua barang sama besar.
Baik, di sini aku mau melanjutkan penjelasan tentang teori pendekatan kardinal. Teori pendekatan kardinal itu adalah menyatakan manfaat atau kepuasan yang diukur secara kuantitatif. Nah, dalam teori pendekatan kardinal ada beberapa konsep penting seperti total utility, marginal utility, dan law of diminishing marginal utility. Total utility itu adalah total dari produk mengonsumsi barang atau jasa. Misalnya, makan 1 porsi mie ayam akan dapat kepuasan sebesar 100. Nah, 100 itu berarti total utility-nya. Terus kalau makan 2 porsi bisa mendapatkan kepuasan sebanyak 200 utility. Nah, selanjutnya ada marginal utility, pertambahan atau selisih dari produksi barang atau jasa. Misal, kalau makan 1 porsi mie ayam dan mendapat 50 kepuasan. Terus kalau makan 2 porsi mie ayam bisa dapat 80. Nah, dari 50 sampai 80 terdapat penambahan kepuasan sebesar 30. Nah, ini yang dimaksud konsep marginal utility, pertambahan dari setiap mengonsumsi barang atau jasa. Nah, yang ketiga ada konsep law of diminishing marginal utility, yaitu hukum yang menyatakan pertambahan kepuasan yang semakin menurun kalau terus mengonsumsi sesuatu barang normal. Misal makan nasi dengan ayam, awalnya kepuasannya tinggi, namun ketika terus menambah porsi, nasi dengan ayam hasil kepuasan yang diterima akan menurun atau berkurang. Artinya, ada batasan maksimum dalam mengonsumsi barang dan jasa. Dan ini hanya untuk barang normal. Kalau barang mewah, maka tingkat kepuasannya akan semakin meningkat. Nah, ini dia adalah tabel dari teori pendekatan kardinal. Nah, di bagian tabel ini ada kuantitas, total utility, marginal utility. Nah, di dalam kuantitas ini ada angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Nah, di bagian total utility ada 0, 6, 11, 15, 18, 20, 21, sampai 21. Terus yang di bagian marginal utility, yang pertama itu belum diketahui. Yang kedua dan seterusnya itu ada 6, 5, 4, 3, 2, 1, sama 0. Nah, yang dari 5, 4, 3, 2, 1, 0 itu terjadinya law of diminishing marginal utility. Nah, jadi misal ketika membeli atau mengonsumsi mie ayam, berarti kan nggak ada kepuasannya, otomatis tidak diketahui penambahannya. Lalu ketika mengonsumsi 1 porsi mie ayam, total kepuasannya yaitu 6. Lalu MU-nya juga 6. Nah, MU itu ada rumusnya. Di rumus MU itu ada delta TU per delta Q. Nah, kalau mau nyari MU-nya itu, misal MU2. MU2 itu rumusnya TU2 min TU1 per Q2 min Q1, dan begitulah seterusnya. Kalau MU3 berarti TU3 min TU2 per Q3 min Q2. Nah, jadi di sini kan TU2-nya itu 6, TU1-nya 0. Jadi 6 min 0 per kuantitas 2-nya itu 1, kuantitas 1-nya itu 0. Jadi 1 min 0. Jadi dijumlah 6 kurang 0 6, 1 kurang 0 1. 6 per 1 itu hasilnya 6. Nah, dan seterusnya sampai kayak semuanya keisi gitu. Itu rumus MU. Terus ada lagi misal yang MU3. MU3 itu kan TU3
min TU2. Nah, TU3 itu kan hasilnya 11. 11 itu min 6. 6-nya itu kan dia TU2-nya. Terus per yang kuantitas 3-nya itu kan hasilnya 2. Terus yang kuantitas 2 hasilnya 1. Dijumlah 11 kurang 6 itu 5. Sama 2 kurang 1 itu 1. Nah, 5/1 itu hasilnya 5. Nah, di sini bisa dilihat MU-nya bisa berkurang. Nah, di sini terjadinya law of diminishing marginal utility. Selanjutnya kita akan membahas tentang kurvanya ya. Jadi kurva ini menggambarkan tabel dari mie ayam yang tadi aku jelasin. Maka di sini aku tulis 6, 11, 15, 18, 20, 21. Nah, ini kan merupakan TU. TU yang didapat ketika konsumen itu mengkonsumsi setiap porsi mie ayamnya. Makanya nanti habis gambar kurvanya, nanti aku tambahin keterangannya. Oke, kalau udah, ini aku buat lengkapnya. Jadi kurvanya itu melengkung. Kurvanya ini melengkung dari titik origin atau titik 0. Aku tarik sampai ke titik yang tadi, berarti 21. Nah, itu yang melengkung ini terus dinamakan kurva TU. Yang lalu untuk yang selanjutnya, di sini aku tambahin lagi deh. MU sama dengan 0. Nanti aku jelasin ya. MU sama dengan 0 itu maksudnya apa? Terus di sini aku tulis mie ayam. Nah, terus selanjutnya itu aku bikin lagi nih kurva yang menurun. Garisnya menurun. Nah, yang garis yang menurun ini adalah kurva dari MU. Sekarang aku jelasin kenapa MU itu kurvanya menurun. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan yang tadi mie ayam, ketika semakin banyak mengkonsumsi mie ayam, maka kuasanya akan semakin berkurang. Untuk keterangan kurva yang pertama, itu TU naik ketika MU turun lebih besar dari 0. Tampakkan dengan positif. Nah, kalau teman-teman perhatikan, pergerakan dari MU-nya yang semakin berkurang itu, TU-nya naik gitu ya. Tapi apa? MU-nya itu berkurang atau turun, itu nilainya lebih besar dari 0 dan masih positif. Artinya, kalau lebih besar dari 0, masih positif. Nah, tapi apa yang terjadi apabila MU-nya semakin menurun sampai MU-nya itu sama dengan 0? Nah, ketika MU-nya itu sama dengan 0, maka TU-nya itu maksimum berada di titik tertinggi, yaitu di angka 21. Nah, gitu ya. Tapi apa yang terjadi nih kalau misalnya si konsumen itu terus mengkonsumsi sampai porsi ke-8, 9, atau sampai ke 10? Maka apa? Secara logika, MU-nya itu akan semakin turun lagi. Nah, kalau misalnya MU-nya itu semakin turun lagi, bahkan nilainya bakal negatif kayak gitu, maka MU-nya itu kurang dari 0. Teori perilaku konsumen ordinal. Pernah nggak sih kamu bingung mau beli apa saat uangmu terbatas? Misalnya mau pilih kopi susu atau bubble tea. Dua-duanya enak, tapi nggak bisa dibeli semua. Nah, di balik keputusan itu ternyata ada teori ekonominya loh. Namanya teori perilaku konsumen ordinal. Yuk kita bahas bareng. Teori perilaku konsumen ordinal menjelaskan bahwa keputusan seseorang dari membeli atau mengkonsumsi barang tidak bisa diukur dengan angka.
tapi bisa dibandingkan. Jadi, konsumen hanya tahu barang mana yang lebih disukai, bukan seberapa besar perbedaan kepuasannya. Contohnya, kamu mungkin lebih suka kopi daripada teh, tapi tidak bisa bilang kopi memberi nilai 10 poin bahagia dan teh 8 poin. Sebelum teori ordinal, ada teori kardinal yang menangkap kepuasan bisa diukur dengan angka. Tapi kenyataannya, kepuasan itu sifatnya subjektif dan sulit dihitung. Karena itu, teori ordinal muncul untuk menggambarkan perilaku konsumen secara lebih realitas. Bagaimana mereka memilih barang yang paling disukai dengan pendapatan yang terbatas. Dalam teori kardinal, kepuasan bisa diukur dengan angka. Jus mangga memberi 10 util, sedangkan es teh 7 util. Dalam teori ordinal, kepuasan tidak diukur, cukup dibandingkan. Konsumen hanya tahu mana yang lebih disukai. Misalnya, jus mangga lebih disukai dan es teh kurang disukai. Ada dua konsep utama dalam teori ordinal. Yang pertama, ada kurva indifferent atau indifferent curve. Kurva ini menunjukkan kombinasi dua barang yang memberikan tingkat kepuasan sama. Misalnya, kombinasi 2 apel dan 3 pisang sama puasnya dengan 3 apel dan 2 pisang. Yang kedua, ada garis anggaran atau budget line. Garis ini menggambarkan batas kemampuan belanja konsumen berdasarkan pendapatan dan harga barang. Kalau harga berubah atau uang bertambah, garis ini juga akan bergeser. Misalnya, kamu punya uang 30.000, harga nasi goreng 15.000, dan es teh 5.000. Kamu bisa beli 2 porsi nasi goreng, atau 6 gelas es teh, atau kombinasi di antaranya. Pilihan terbaik adalah kombinasi yang paling memuaskan, sesuai selera kamu dan uang yang tersedia. Itulah penerapan teori perilaku konsumen ordinal dalam kehidupan nyata. Jadi, teori perilaku konsumen ordinal mengajarkan kita bahwa kepuasan tidak bisa diukur dengan angka, tapi bisa dibandingkan. Konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan sesuai dengan kemampuan finansial. Keseimbangan terjadi saat preferensi dan anggaran bertemu di titik optimal. Semoga penjelasan ini membantu kamu memahami cara berpikir ekonomis saat berbelanja. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Sekian video pembelajaran dari kami akhiri. Wassalamualaikum.